Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ayyuhal ikhwa, usikum nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini masih kita menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat dan kesempatan, dan lebih kita bersyukur lagi karena dua nikmat itu kita syukuri dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, takarub kepadanya, ibadah. Mudah-mudahan rasa syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap Allah melimpahkan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat rezeki, nikmat panjang umur dengan kebaikan, dan terutama diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah membawa petunjuk serta penjelasan-penjelasan sehingga kita mengerti bagaimana hidup di dunia ini yang sementara dengan mempersiapkan sebanyak-banyaknya amal soleh sehingga kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tercurah buat keluarga beliau, buat sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu saja siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, kita masuk kepada bab ke-9 sekarang, tentang bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab tentang menyembelih untuk selain Allah, berserta ancamannya orang yang melakukan demikian berarti telah berbuat syirik. Dalam kitab tauhid ini, ayat yang perlu dibahas adalah surat Al-An'am ayat 162 dan 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.
tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini menjadi tema pembahasan kita. Inti dari itu adalah tentang sholat dan sembelihan. Dalam keterangan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi agar mengabarkan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih untuknya, menyembelih untuk selain Allah, bahwa beliau tidak seperti itu, tetapi beliau mengikhlaskan sholat dan sembelihannya karena Allah semata. Karena orang-orang musyrik menyembah berhala dan menyembelih untuknya, maka Allah memerintahkan nabinya agar menyelisihi mereka, berpaling dari apa yang mereka pegang, dan menghadapkan niat dan maksud serta tekad dan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendapat Imam Mujahid secara khusus, an-nusuk adalah menyembelih untuk haji dan umrah secara khusus. Tetapi secara umum kata nusuk diartikan sebagai peribadahan dengan maksud mengorbankan hewan. Perlu dibahas arti dari makna wa mahya wa mamati, hidup dan matiku. Kita sholat serta ibadah yang lain termasuk menyembelih sesuai dengan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang paling pokok adalah sholat, karena ibadah ya yang paling mulia adalah sholat. Dan bersedekah dalam arti dengan harta adalah sembelihan. Dua ibadah ini jangan sampai keliru dimasukin unsur-unsur syirik. Naudzubillah min dalik. Karena syirik ini sangat berat. Termasuk syirik kecil yang sebagian besar sahabat mereka khawatir terjatuh kepada syirik kecil. Jadi hidup dan matiku, yaitu apa yang aku lakukan dalam hidupku dan iman serta amal soleh di mana aku mati di atasnya. Jadi kata ulama, hidup dan matiku wa mahya wa mamati, arti yang tepat
aku lakukan dalam hidupku dan iman. Jadi inna sholati wa nusuki, sholatu dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, itu maksudnya menerangkan sholat dan menyembelih. Di dalam hidup dan matiku, aku lakukan dalam hidupku dan iman, serta amal soleh di mana aku mati di atasnya. Karena begini, kalau orang sholat ya, ketika meninggal dunia tidak dalam kategori orang sholat. Maka itu tidak termasuk hidup dan matiku. Nah, kita berharap dalam sholat kita dan sembelihan kita, ibadah yang paling mendasar, kita lakukan sampai kita mati. Ketika tidak ada lagi yang kita bisa amalkan, artinya kita mati, tetap dalam keadaan memegang ibadah dua ini, sholat dan sembelihan. Lillahi Rabbil Alamin, maksudnya adalah hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, semesta alam. Maksudnya apa? Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, ya. Tiada sekutunya, itu menegaskan kepada makna ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak mungkin bercampur dengan kesyirikan. Kalau syirik nggak ada ikhlas, ya. Kalau ikhlas tidak ada syirik. Dalam makna ibadah, kalau seseorang dalam satu perbuatan bisa ikhlas, tapi dalam perbuatan yang lain berbuat syirik, maka tauhid tidak ada. Karena ikhlas itu menyeluruh, semuanya ibadah diwakilkan dengan sholat dan sembelihan. Ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itulah aku diperintah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Yaitu umat ini. Karena Islamnya setiap nabi yang diutus, ya, dari yang paling awal itu semuanya Islam. Ya, sudah kita ketahui bahwa semuanya nabi itu Islam. Semua agama hanya Islam, hanya syariatnya berbeda-beda. Dalam firman Allah menegaskan likullin ja'alna minkum syari'atan wa minhaja. Setiap umat, setiap dari kalian kami jadikan memiliki syariat dan jalan-jalan, minhaja. Tetapi
Bagaimana tentang tauhid? Wa ilahukum ilahu wahid. Atau ayat lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Jadi hikmahnya seluruh nabi-nabi berarti juga perintah terhadap umatnya dari zaman Adam terus seluruh nabi sampai kepada masa sekarang Nabi Muhammad diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat dan sembelihan. Jadi kita lihat bahwa menyembelih itu bagian daripada ibadah. Maka ayat yang lain menerangkan fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Maka ibadah salat dan kurban itu dua pilar. Maksudnya apa? Berbagi dengan cara berkorban. Hablum minallah ditegakkan dengan sholat, dijaga dengan sholat, sementara hablum minanas dengan cara berbagi, berkorban. Bagaimana kalau orang tidak sanggup karena mengeluarkan harta? Dari ayat ini kita menegaskan bahwa Allah memerintahkan berkorban, menyembelih hewan. Apakah orang yang memiliki hewan sendiri atau orang yang membeli hewan dengan hartanya? Maka memang ya, wallahu a'lam bishawab, orang Islam itu kalau menegakkan sholat, dia pasti punya kemampuan untuk berkorban, untuk menyembelih. Minimal 1 tahun sekali. Ada yang mengatakan berkorban itu wajib, para imam, para ulama. Jadi kita memahami bahwa dari keterangan-keterangan ini ditambah dengan pendapat-pendapat ulama, kalau orang itu menegakkan sholat, dia pasti bisa berkorban. Paling tidak dia lebih memikirkan bagaimana bisa berkorban, menyembelih hewan terus berbagi kepada orang-orang tetangganya, ya. Tetapi yang benar menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah muakkadah. Sebagaimana kewajiban ibadah-ibadah yang lain, terutama seperti berzakat.
Kalau sudah sampai nisabnya wajib berzakat. Kalau korban tidak dihitung nisabnya. Seseorang belum sampai nisab berzakat, tetapi bisa berkorban, menyembelih hewan korban. Satu keluarga bisa menyembelih hewan korban. Tidak mesti satu orang satu kambing. Bisa diniatkan untuk satu keluarga. Nah, orang-orang, saya tekankan kalau orang-orang yang sholat ditegakkan, menegakkan sholat, dia bisa pasti berkorban. Karena orang-orang yang mampu menegakkan sholat dengan ikhlas, pasti Allah akan memberi rezekinya. Kalau sholat tetapi miskin atau tidak berpunya atau susah untuk berbagi, berarti ada yang keliru dalam sholatnya. Ada yang keliru dalam sholatnya. Karena apa? Karena Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Allah menghendaki kita sholat dengan ikhlas. Nah, jadi apabila kita mendapatkan kesulitan kehidupan dalam hal materi, maka perbaiki sholat kalian. Hubungan kalian mesti diperbaiki. Ada seorang ulama diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, ada 3 orang bertanya, kenapa hidup saya susah? Jawabnya, istighfarlah kamu. Terus ada orang yang kedua bertanya, kenapa sudah sekian lama menikah saya enggak punya anak? Jawabnya, istighfarlah kamu. Yang orang ketiga bertanya, kebunnya saya kering, enggak tumbuh. Bagaimana supaya lebat, banyak buah-buahannya? Jawabnya, berkorbanlah kamu, beristighfarlah kamu. Kemudian yang lain, ada setelah itu ada seorang muridnya bertanya, kenapa Syekh 3 orang bertanya, pertanyaannya berbeda? Yang satu merasa tidak punya rezeki, yang satu tidak merasa punya anak, sudah lama menikah, yang satu lagi merasa kebunnya enggak subur. Kenapa jawabnya istighfar? Ya, dijawab pakai surat Nuh. Di dalam surat Nuh innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaihim midrara wa yumditkum bi amwali wa banin
wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Minta ampunlah kepada Allah karena Dia Maha Pengampun. Karena dengan ampunan itu yursilis sama alaikum midro, menurunkan rezeki dari langit, memberikan anak, menambahkan kepada kalian anak, dan menyuburkan kebun-kebun. Ya, ulama kalau ditanya mesti jawabnya pakai dalil. Ya. Jadi karena istighfar. Nah, sementara sholat di antaranya mengandung banyak ibadah di dalamnya. Bukan ibadah sholat saja, tetapi ibadah-ibadah yang perlu dicermatin. Misalnya, di antaranya doa. Doa yang paling afdal tempatnya di mana? Di sholat. Kemudian di antara sholat itu di mana tempatnya? Di dalam sujud atau di dalam setelah rakaat terakhir, at-tahiyat terakhir sebelum salam. Itu ibadah sholat. Ya, banyak doa, kemudian banyak takbir. Takbir itu ibadah. Maka dalam sholat kita takbirnya betul-betul ikhlas. Terus tasbih, qiraah, tasmi' kalau kita mendengar jadi makmum, mendengarkan bacaan, pujian kepada Allah, berdiri, ruku, sujud, i'tidal, menghadapkan wajah kepada Allah, menghadapkan hati dan perbuatan-perbuatan lainnya yang disyariatkan dalam sholat. Banyak sekali ibadah. Ya, istighfar. Maka kalau mau hidup kita diperbaiki oleh Allah, perbaikilah hubungan kepada Allah dan banyak-banyak sholat. Sholat jangan dijadikan sebagai kewajiban saja. Tetapi melebihi kewajiban, kita katakan itu kebutuhan. Kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ibadah ini dari takbir, doa, tahmid, tasmi', qiraah, pujian, istighfar, itu semua ditujukan kepada Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Selainnya apa? Dari yang paling kecil, syirik kecil, riya. Apalagi orang yang ruku, sujud, berdiri untuk selain Allah. Pujian, menyembah selain Allah. Nah, maka betul-betul keikhlasan. Maka kalau sudah ikhlas, maka orang yang sudah ikhlas mau minta apa saja pasti diberi.
Karena kalau kita sudah ikhlas, berarti kita sudah melebihi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Allah sudah mencintai, maka selesai permintaan kita kepadanya. Kita ingat dalam sebuah hadis, itu sebagai wali Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Dalam hadis qudsi, barang siapa bermusuhan kepada waliku, sungguh aku memproklamirkan diri sebagai musuhnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Nah, di situ diterangkan, wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bil fima farad. Akan ada senantiasa hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang aku sudah fardukan kepadanya. Ini berarti menjaga diri dengan ibadah-ibadah fardu. Terus kedua, namun senantiasa akan ada dari hamba-hambaku yang menambah kecintaan kepadaku dengan yang sunnah-sunnah nawafil. Jadi kita tidak mengerjakan yang wajib saja, tapi tambah dengan nawafil. Dengan nawafil itu, selagi kita punya kesempatan dan kesehatan, ya, untuk merubah seseorang menjadi antusias mengerjakan yang nawafil, ingatlah kepada nikmat-nikmat Allah, nikmat sehat dan kesempatan. Jangan seseorang berkata, itu kan cuman ibadah sunat. Sunat apa dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Padahal kita diberikan dua nikmat itu, nanti pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dua nikmat yang aku berikan kepadamu, kesempatan, kelonggaran dan kesehatan, sementara waktunya ada, kenapa kamu tidak kerjakan yang aku cinta, yang aku senangi? Nawafil atau sunat itu kan Allah senangi. Dalam bahasa lain mustahab, yang disenangi. Nah, Allah menyenangi itu. Misalnya sholat 5 waktu sudah kita kerjakan, tetapi dalam sholat itu ada sunat rawatib. Misalnya dalam keterangan sunat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, barang siapa yang mau dibangunkan rumah di surga. Empat rakaat 2 kali salam, kemudian 4 rakaat wajibnya, kemudian 2 rakaat setelahnya, maka itu kalau rutin dilakukan dijamin oleh Allah dibangunkan rumah di surga. Sementara yang kita dengar, man bana baitan atau man bana masjidan fid dunya lillahi fid dunya banahullahu baitan fil jannah. Cuma kita beranggapan, oh bangun masjid. Bangun masjid kan perlu biaya. Tetapi ada ya ibadah lain selain pakai biaya, dapat jaminan
dibangunkan rumah di dalam surga. Nah, kata hadis qudsi lanjutannya, fa in ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sami'ahu alladzi yasma'u bi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa kuntu basaruhu alladzi yubsiru bi, maka aku akan menjadi pendengarannya, pandangannya, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat itu. Dan aku menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya, dengan tangan itu, dan aku menjadi kakinya yang dia dengan berjalan dengan kaki itu. Masya Allah, itulah wali Allah. Setiap pandangannya, pendengarannya diarahkan sama Allah. Tangannya berbuat, kakinya berjalan, diarahkan dengan Allah. Nah, puncaknya apabila dia meminta kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Dengan cara apa? Ya dengan cara taqarrub kepada Allah. Maka sekali lagi, ibadah sholat ini perlu kita ikhlaskan. Mana-mana yang belum terjadi, itulah perjuangan hidup kita. Jadi benar kalau para ulama mengatakan dua ibadah ini, sholat dan sembelihan, ibadah yang paling mulia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan dari banyak riwayat, ibadah yang paling disukai oleh Nabi adalah sholat dan menyembelih. Sampai-sampai Nabi menjadikan sholat itu tempatnya beristirahat. Saya juga belum bisa memahami apa makna tempat istirahat. Tetapi Nabi Muhammad SAW kalau sedang penat, sedang lelah, justru sholat dengan mengatakan, "Arihni ya Bilal bis sholat." Istirahatkan aku dengan sholat, wahai Bilal. Itu gimana itu caranya itu? Gimana itu sholat bisa membawa Nabi untuk istirahat? Kalau kita kan menganggap ya kalau penat ya istirahat aja, tidur. Untuk istirahat. Dalam hadis lain dijadikan sholat itu sebagai yang qurrata ayun,
Nah, mungkin masih jauh pada kemampuan itu menjadikan sholat sebagai tempat istirahat, tapi kita belajar untuk mencari keikhlasan. Dan dua ibadah ini sebagai bentuk rasa syukur yang paling tinggi. Hablum minallah, hablum minannas. Jemaah yang berbahagia, ini perlu kita upayakan. Dan bagaimana caranya? Jadi kenapa dikatakan sholat dan sembelihan? Karena fasolli li rabbika wanhar, ada huruf fa, fasolli, fa. Allah menghadirkan huruf fa menunjukkan sebab. Karena melaksanakan hal ini merupakan sebab terlaksananya rasa syukur atas nikmat yang Allah limpahkan. Salat pasti terjadi apabila salat untuk Allah, pasti menyembelih pasti terjadi. Ya. Jadi kalau kita sholat belum memperbaiki hidup kita, teruslah sholat. Bukan saja kualitasnya, bukan saja kuantitasnya diperbanyak, kualitasnya juga diperbaiki. Pasti Allah, firman-Nya tidak salah. Allah nggak pernah salah dengan firman-Nya. Yang dekat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, pasti akan baik hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i min ahmad. Silakan yang mau bertanya, tafadhol. Ya. Mengenai penyembelihan itu apa dikhususkan setahun sekali korban, apa misalnya kita bersyukuran sama motong kambing atau apa itu terus makan sama tetangga itu bagaimana itu? Kalau kurban itu adalah ibadah, ya, ibadah setahun sekali. Tetapi berkorban tidak mesti setahun sekali. Kita boleh, karena menyembelih itu bagian daripada ibadah, Pak. Menyembelih bagian daripada ibadah, tidak dikhususkan setahun sekali. Yang kurban jadi khusus itu membersamai orang yang ibadah haji. Tadi seperti katakan oleh Imam Mujahid, nusuk itu berarti penyembelihan untuk haji dan umroh. Nah, orang lagi haji kita menyembelih itu ibadah khusus. Tapi berkorban, menyembelih itu dilakukan oleh orang-orang tertentu, bukan saja pada saat korban. Kita misalnya menyembelih kerbau, menyembelih sapi, kita sembelih saja.
terus kita sembelih, kita undang orang-orang, kita bagikan masyarakat lemah, itu sudah ibadah. Maka yang dilakukan oleh orang itu sebagai bersyukur, ya. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sementara yang setahun sekali itu adalah, ya, paling tidak orang lakukan setahun sekali. Bukan berarti, ya ini yang beredar di masyarakat dulu ya, nggak tahu deh sekarang. Berkorban itu satu kali. Kalau sudah tahun udah pernah, udah nggak boleh, nggak lagi. Padahal berkorban itu setahun sekali, bukan sekali seumur hidup. Maka kita lakukan, mesti ada satu dari rumah, dari keluarga itu ada satu kambing minimal, setahun sekali. Maka dalam hadis kan, sekalipun hadisnya banyak perbincangan, ya, man la yudohi, barang siapa yang tidak berkorban, paling dia mampu, jangan mendekati tempat sholat kami. Itu kan ancamannya keras. Kenapa dihubungkan jangan mendekati sholat kami? Maknanya karena sholat itu mesti berbuah kepada berkorban. Kalau orang yang mampu tidak berkorban, dan mana sholat dia tidak perhatikan, maka sholat dulu pasti buahnya berkorban. Barang siapa yang tidak berkorban padahal mampu, maka dia tidak patut mendekati tempat sholat kami. Itu ibadah-ibadah yang tahunan. Tetapi kita berkorban seperti gini, seperti yang di televisi itu kan banyak orang yang memamerkan sedekahnya, banyak ya. Nah, lebih baik dia berkorban tidak berkorban. Karena gini, kalau di orang Arab dulu, makna berkorban itu sangat spesial. Ditambah orang-orang musyrik juga menuntun korban untuk disembelih. Nah, Rasulullah diperintahkan menyelisih orang-orang musyrik, menuntun korbannya untuk berhala orang musyrik, tapi Rasulullah diperintahkan berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti setahun sekali pada saat korban. Rasulullah SAW memang pernah berkorban sampai 100 sapi, Pak. Rasulullah menyembelih sendiri. Ketika sudah tidak sanggup lagi, diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, karena bentuk pengorbanan harta dalam berkorban. Kalau harta kita bagikan saja, ini maknanya sedekah. Tapi kalau berkorban, terkandung di dalamnya ibadah lain, yaitu berkorban. Dalam syariat ada larangan-larangan korban yang mesti dihindari. Apakah kita menyembelih karena Allah atau bukan? Nah, begitulah korban itu, menyembelih itu tidak mesti dilakukan setahun sekali. Allah a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Apakah di dalam pengertian wujud yang di atas oleh ayat tersebut itu sebatas binatang berkaki empat, atau termasuk kemudian selain binatang berkaki empat?
Ya. Nusuk atau berkorban yang maksudnya adalah menyembelih hewan. Nah, dalam kaidah fikih sudah ditentukan hewan apa saja yang boleh dikorbankan. Ayam tidak termasuk. Al-an'am itu artinya binatang ternak berkaki 4 dan boleh dimakan. Ya. Al-an'am artinya hewan ternak yang berkaki 4 dan boleh dimakan. Halal maksudnya. Tapi kalau babi boleh nggak? Ayam boleh nggak? Nggak. Kalau kijang boleh nggak? Nggak boleh. Karena nggak termasuk al-an'am. Al-an'am itu binatang jinak yang dipiara. Tapi kalau kijang itu dipelihara? Boleh. Tapi dia tidak umum untuk yang umum untuk kambing, sapi, onta. Nah, kerbau itu kan tidak ada di dalam hadis. Apakah kerbau boleh? Ulama sini boleh, tapi dikiaskan kepada sapi. Tetapi aslinya kerbau tidak ada. Hanya sapi, hanya kambing, hanya onta. Gitu Pak. Kijang halal nggak? Halal, tapi bukan al-an'am. Iya. Syirik yang paling kecil itu adalah minyak. Tapi bagaimana supaya kita itu tidak ada suatu ketika kita itu beramal, saya bukan kita jadi mungkin beramal itu pada suatu ikhlas benar, tapi pada ketika yang lain kita agak diembel-embelin merasa tidak itu ada itu bagaimana Pak? Ya, kalau itu kan masalah hati ya. Memang Mbak, orang bisa ikhlas di amal ini, tetapi di amal lain masih terganggu. Kita memang begitulah kalau kita masih belum ikhlas seluruhnya. Nah, ini yang paling dasar, misalnya inna sholati wa nusuki, karena paling dasar itu semuanya ikhlas. Apakah yang lain-lain boleh tidak ikhlas? Ya tidak boleh. Karena kembali kepada pengertian ikhlas. Kalau tauhid masih ada sedikit enggak ikhlas, maka tidak tauhid. Ya. Maka keikhlasan itu seluruhnya. Di mana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dalam kehidupanku dengan penuh iman, amal soleh, sampai mati dibawa kepada keikhlasan. Itu mana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau seseorang masih bisa ikhlas di sini, amal ini bisa ini, tetapi yang lain ada perasaan ingin gimana gitu, yang menandakan masih ada ketidakikhlasan, ya perlu diperbaiki Pak. Memang masalah ikhlas dalam arti keseluruhan itu perkara yang paling banyak dikhawatirkan oleh para sahabat. Karena masalah tidak ikhlas, misalnya tidak ikhlas berarti kan riya. Ada unsur riya, sum'ah. Misalnya begini, waktu haji ikhlas banget, haji ya ikhlas lillahi ta'ala, nyium hajar awas juga ikhlas banget, itu sudah ikhlas. Tetapi ikhlas itu tidak putus Pak, gangguan ikhlas maksudnya.
ketika hajinya ikhlas menjadi batal karena pulang haji dia ceritakan dengan bangga kepada orang-orang. Waduh, misalnya gini, dia sudah ikhlas, dia pertandingan ikhlas. Tapi yang pulang haji banyak orang-orang, wah yang si A membanggakan, saya pernah nyium Hajar Aswad tuh, saya nikmat sekali di sana. Dia terbawa, nggak mau kalah. Saya juga begitu. Itu tandanya sum'ah dia. Maka membatalkan pahala hajinya. Karena dia menceritakan kembali amalnya untuk dipuji orang. Sekalipun tidak menginginkan dipuji, tapi untuk diakui dia bangga. Maka persoalan ikhlas ini bukan persoalan gampang. Sehingga sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, dia nyitir kepada satu sholat saja. Ya Allah, kalau dalam ribuan kali sujudku, maksudnya sholatku, ada yang ikhlas, ada yang khusyuk, satu kali saja, aku berharap engkau mewafatkan aku di situ. Memang berjuang terus kita ikhlas sampai menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ajal. Dan orang bisa tidak selesai sebelum ajalnya. Tetapi usaha itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseriusan menjadikan ibadah-ibadah ini ikhlas itu mendapat nilai. Karena orang-orang yang berusaha, karena yang membolak-balikan Allah, bolak-balikan hati Allah, yang menjadikan kita bisa ikhlas juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan ibadah-ibadah ini kan hidup ini kan diatur oleh Allah. Yang bolak-balikan hati Allah, yang bisa menjadikan kita ikhlas juga Allah. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa menjadi ikhlas. Semuanya ilmu kita pelajari, keikhlasan yang kita pelajari, hati kita pelajari. Nanti yang menjadikan seorang itu ikhlas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari mana? Kan Allah yang bolak-balikan mati. Tetapi tidak pernah amal itu mendustakan hasil. Misalnya orang ini berusaha untuk ikhlas, maka Allah menjadikan dia ikhlas. Tapi kalau orang yang tidak berusaha ikhlas, mana mungkin menjadi ikhlas? Karena Allah yang menjadikan. Nah, Allah melihat amal-amal kita. Dalam firman-Nya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Nah, yang paling baik amalnya kita berusaha. Pasti Allah menyampaikan. Mudah-mudahan. Kalau seandainya tidak sampai, karena kita mungkin nggak serius atau mempelajari ilmunya kurang tepat atau keliru, masih didominasi keinginan-keinginan dunia, ya banyak sebabnya. Memang ikhlas itu tidak semudah teoritisnya. Pelajaran ikhlas ada, tetapi hasilnya belum tentu. Nah, kalau ada fakultas ikhlas, kuliah, keluar jadi orang ikhlas, pasti banyak yang mau. Fakultas ikhlas tidak pernah ada. Pelajaran hati tidak pernah ada, bangku kuliah tidak ada, universitasnya. Maka seseorang itu mempelajari ikhlas dengan latihan. Maknanya banyak tuh. Bagaimana para ulama belajar mempraktikkan supaya ikhlas. Banyak, misalnya sedekah. Sampai dia tidak ingin diketahui bagaimana caranya. Tidak ingin diketahui. Nah, itu salah satu pelajaran ikhlas. Nah, di dalam sholat, kita belajar sholat dulu. Kata Allah, inna sholati. Sholatnya dipelajari dulu ikhlas. Kalau
kita bisa ikhlas benar dalam sholat, yang lain pasti ngikutin. Minimal nih kata ulama, minimal. Ketika sholat misalnya, pelajaran yang pertama, supaya ikhlas ketika mengangkat takbiratul ihram, betul-betul ikhlas. Nah, mungkin kita bertahan sampai akhir salam untuk Allah, tapi ada yang sampai rakaat ketiga, rakaat kedua, atau setelah takbiratul ihram ikhlas, ketika sujud tidak ikhlas. Nah, maka salah satu metodenya, lakukanlah sholat malam ini pelajaran untuk ikhlas yang sesungguhnya. Kalau datang ke masjid gampang. Banyak orang belum tentu orang ini ikhlas. Tapi kalau sholat sendirian di tengah malam, sendirian, tidak ada yang lihat, hanya dia kepada Allah. Disitulah dipertaruhkan mana ikhlas. Kalau kita bisa lakukan setiap hari, setiap malam, itu jalan menuju kepada keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya? Ya. Ya. Kalau keikhlasan karena nilai arah gitu. Kalau buat fadilah amal itu kalau beramal itu kita kan ada fadilah amal gitu. Jadi dalam hati itu tidak nilai arah doang, tidak mengharapkan berarti yang Allah janjikan amal itu. Itu ada. Memang boleh. Apa yang dijanjikan itu Allah itu boleh kita berharap. Apakah berharap itu jadi kita tidak ikhlas? Boleh. Karena masih kepada Allah. Misalnya fadilah amal. Ini amal ini banyak pahalanya, banyak fadilahnya. Saya ingin melakukan. Boleh. Karena untuk Allah itu. Tetapi yang tidak boleh itu adalah pandangan manusia. Wah, ini orang banyak amalnya, fadilahnya. Wah, ini bagus sekali. Kita ingin mengatakan mendapatkan itu, maka selesai. Kalau kita misalnya kita ibadah apa misalnya jihad banyak pahalanya, banyak fadilahnya. Ya kita lakukan dengan ikhlas. Saya berjihad untuk mati syahid, boleh nggak? Boleh. Ya. Menurut saya itu kan yang di akhirat, yang dia dapatkan di dunia itu kan ada. Yang dia yang Allah juga, manfaatnya juga di dunia juga. Iya, selagi Allah yang berikan boleh. Apakah di dunia atau di akhirat. Apa fadilah amal yang berdampak di dunia? Apa misalnya? Bersedekah. Dalam ayat itu bahkan nggak cuma orang muslim, orang kafir aja kalau kita bersedekah itu dikalikan beri balasan yang berlipat gitu kan. Orang muslim. Ya. Bersedekah niatnya agar kita mendapatkan rezeki. Kalau niat pertamanya ingin mendapatkan rezeki atau ditambah rezekinya, maka itu gagal. Nah, ini kalau niatnya nih dia
sekedar mendapatkan rezeki. Pertama harus ikhlas. Nah, kalau sudah ikhlas, mudah-mudahan Allah menambahkan rezeki. Kalau seandainya niatnya cuma mendapatkan balasan rezeki, kalau tidak diberi jadi kecewa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu enggak ikhlasnya itu karena kecewa. Kita bersedekah, beramal semata-mata karena Allah. Nah, sebenarnya beramal itu untuk Allah, ikhlas semata. Sampingannya banyak mendapatkan. Misalnya orang biasa sholat, rajin sholat. Apa fadilah dunianya apa? Ada fadilah dunianya ada. Supaya sholat, supaya ini Allah memelihara saya dalam dunia ini. Itu kan fadilah dunia. Boleh mengharapkan itu, tetapi bukan tujuan utama. Nah, kalau sudah ikhlas benar, kesampingannya harapan, mudah-mudahan Allah memelihara saya dalam hidup ini. Kalau bersedekah, mudah-mudahan Allah menambah rezeki saya. Mudah-mudahan, tetapi keikhlasan sudah benar. Kalau sampai tidak dapat tambahan dunianya, maka nanti orang yang bersedekah itu kecewa. Misalnya begini, dulu kan ada ustadz tuh, bersedekah nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang cuman punya uang 10 juta. Uang ini untuk kontrakan rumah. Diambil. Kalau tidak dapat, kan urusan diberi oleh Allah gimana kapan kan nggak ada yang tahu. Maka orang itu jadi kecewa, bohong. Ustadz itu bohong. Tahu siapa ustadznya? Itu ustadz sedekah bahaya itu. Yang mobil, waduh, bukan begitu cara menyadarkan orang bersedekah. Ya, jadi nikmat tambahan yang kita harapkan itu boleh kalau Allah yang menjanjikan. Tetapi pelaksanaannya ikhlas dulu 100%. Mudah-mudahan kita diberi. Sebab diberi atau tidak diberi itu termasuk ujian. Misalnya begini, karena Allah berfirman, apakah kamu akan tetap beriman atau berdusta pengakuan imannya? Ahsibana su'ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzib. Misalnya tadi sedekah. Orang nikmat tambahnya itu berharap benar. Nah, Allah menguji apakah dia akan tetap bersedekah atau tetap beriman atau dusta pengakuannya. Nah, itu diuji. Bahkan kalau kita beramal untuk Allah pasti diuji. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ujiannya. Jadi kalau beribadah semata karena Allah, ikhlas, yang tambahan-tambahannya misalnya fadilah di dunia dapat, itu merupakan tambahan. Kalau Allah memberikan, alhamdulillah. Kalau tidak diberikan, saya tetap beramal ini ikhlas. Nah, memang dari segi materi deh, kalau sholat kan kita nggak ada yang kita keluarkan dari segi materi. Tapi kalau sembelihan misalnya atau sedekah, ada yang kita keluarkan. Nah, itu tantangan bagaimana keikhlasan. Maka kalau sholat sudah benar ikhlasnya, maka pada amal-amal ibadah yang lain, terutama sembelihannya, pasti dia ikhlas.
Apakah orang yang menyembelih hewan korban untuk dipuji orang? Gagal dia berarti. Dia memberikan banyak sodako lewat sembelihan-sembelihan supaya dibilang sebagai dermawan, itu pasti batal. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Bil manni wal adha gimana? Menyebut-nyebut sodakohnya atau menyakiti orang yang menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Sementara kita sudahi karena sudah lewat jam 6. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.